Selamat pagi Bu Jero. Selamat pagi, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Jero ya? Baik-baik. Baik nih. Nah tujuan Tiang memanggil Bu Jero ke sini, lebih sebentar lagi kan Bu Jero akan diobservasi kegiatan pembelajarannya. Mata pelajaran apa yang Bu Jero nanti akan dibelajarkan di kelas 5 ini? Niki untuk nanti nih ke pelajaran IPAS, Pak. Pas. Kemudian apa tujuan utama dari pembelajaran nanti? Tujuan utamanya nih adalah untuk siswa nih mengenal aktivitas kegiatan ekonomi yang ada di wilayah setempat dan juga bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang ada. Oke, mengenalkan eh, bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang ada di sekitar, Ya, sekitar juga. oke, sekitar lingkungannya. Nah kemudian Bu Jero, kompetensi apa yang ingin Bu Jero capai atau kembangkan dalam dalam kegiatan kali ini? Ya, Nike ada 3 kompetensi, Bapak. Yeah. Yang pertama itu gimana dia nanti bisa melakukan komunikasi positif, terutama untuk membangun bagaimana suasana kelas itu agar lebih aktif, lebih kondusif seperti itu. Yang pertama, yang kedua, di mana dia akan melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan siswa. Kemudian yang ketiga nih tetap yang mengingatkan tentang adanya kesepakatan kelas di kelas 5. Berarti 3 target perilaku Bu Jero Iya. ya. Jadi yang pertama melakukan komunikasi efektif. Komunikasi positif maksudnya Ya. untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah kalau boleh saya tahu Bu Jero, selama ini bagaimana situasi di kelas 5 terkait dengan komunikasi positif ini yang Bu Jero lakukan terhadap anak-anak? Ya, kalau selama ini sih begini Bapak, kadang-kadang karena jumlah siswanya apalagi baru-baru nih kan, baru-baru yang mengajar di kelas 5, namanya juga belum hafal semua, jadi kadang memanggil nama siswa itu kadang lupa begitu. Nah, seperti itu. Jadi karena lumayan banyak siswanya nih Iya, kadang-kadang lupa namanya lupa siapa namanya gitu ya. ya. Yang paling gitu mungkin yang paling mudah diingat, yang paling Yang ya yang paling paling aktif paling di aktif, kelas gitu. paling paling tidak aktif itu akan Ya, selalu kita itu kan. ingat. Ini yang pertama Bu Jero, kemudian yang kedua terkait dengan melakukan strategi pengelompokan ini selama ini bagaimana penerapannya di kelas? Nah, kalau dalam pengelompokan Niki terutama begini saat perannya tidak diberikan peran yang pasti, anak-anak Nike tidak berperan aktif dalam kegiatan kelompok Nike. Jadi kalau dia tidak diberikan masing-masing peran, jadi yang satu mungkin ada yang diam seperti itu dalam dalam kerja kelompok, jadi tidak aktif, dia pasif gitu. Hanya murid-murid tertentu saja Ya, yang aktif hanya di yang kelompoknya, yang lainnya mendominasi. mungkin pasif dia diam Ya, itu. begitu. Oke. Kemudian yang ketiga Bu Jero terkait dengan membuat dan mengingatkan aturan kelas ini atau keyakinan kelas ini, bagaimana pelaksanaannya di kelas 5? Kalau pelaksananya selama ini ada juga anak yang memang tidak ikut bukan tidak ikut, istilahnya tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, misalnya saat membuat tugas di rumah ternyata besoknya tidak dibawa dengan alasan Ya, ya. segala macam begitu, jadi tetap diberikan konsekuensi. Jadi walaupun Bu Jero udah berupaya maksimal, namun ada Ada juga juga beberapa orang siswa beberapa. yang masih belum melaksanakan dengan baik kesepakatan kelas yang Bu Jero buat bersama anak-anaknya. Nah kemudian Bu Jero terus dari yang Bu Jero sampaikan nih ke yang pertama terkait dengan komunikasi positif membangun suasana kelas yang kondusif nih ke dalam pembelajaran nanti Bu Jero punya strategi tertentu ya dalam dalam membangun suasana kondusif itu dalam pembelajaran sebentar lagi. Ya, pertama mungkin Tiang sekarang kan sudah gini lah, nama-nama siswa itu bisa Dah, Tiang dah, ya. dah hafal Sudah berarti ya. walaupun itu Karena, hanya nama panggilan oh, saja nih. okay. Nama panggilan, kalaupun saya lupa tetap Tiang panggil mungkin dengan panggilan sayang atau Ya. anak seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin Tiang berikan ice breaking juga dalam kegiatan pembelajaran gitu. Biar tidak tegang pembelajaran itu. Jadi selain Bu Jero memanggil namanya, walaupun terkadang pernah mungkin lupa ya nama siswa, tapi berupaya nanti bagaimana sehingga Bu Jero itu yang 15 ya, 15 orang bisa ingat walaupun nama panggilannya Bu Jero ya.
Kemudian yang kedua, Bu Jero juga akan memberikan ice breaking dalam mencairkan suasana di kelas. Terima kasih Bu Jero. Kemudian yang berikutnya, dalam strategi pengelompokan murid nanti di saat pembelajaran, strategi apa yang nanti akan Bu Jero gunakan di kelas 5? Ya, seperti tadi yang sudah Tiang sampaikan kan banyak, ada juga beberapa yang tidak aktif gitu Pak. Jadi Tiang berikan peran masing-masing anggota gitu, jadi harus dia mengerjakan mungkin jawab pertanyaan nomor 1, nomor 2, jadi di rolling seperti itu. Tapi tetap intinya kita kerja kelompok, Ragani bekerja kelompok, dia berdiskusi dulu. Oke, terima kasih. Jadi berbagi peran ya, berbagi peran atau mungkin sesuai dengan potensi mereka masing-masing boleh. Yang jelas semua ikut andil dalam kelompok tersebut. Terima kasih Bu Jero. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan mengingatkan aturan-aturan kesepakatan kelas. Nanti saat saya mengobservasi pembelajaran Bu Jero terkait dengan kegiatan kesepakatan kelas ini, seperti apa nanti akan Bu Jero terapkan dalam strateginya? Nanti Tiang tetap akan tetap Tiang akan memberikan semacam di awal nih mengingatkan lagi kepada anak-anak, kemudian flashback lagi mana yang belum berjalan baik, yang belum disepakati, yang belum pas dengan kesepakatan kelas itu lagi diulas seperti itu. Artinya diingatkan dulu, kembali, kemudian direfleksi ya, mungkin apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu kalau bisa misalnya sulit sekali menerapkan, disepakati, dihapus, diganti dengan yang lain yang lebih mudah, boleh ya. Nah itu yang pertama dulu poinnya. Kemudian yang kedua terkait dengan observasi Pak Pengawas waktu ini, kan ada tiga poin kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama Pak Pengawas Pak Subrate. Yang pertama kan terkait dengan PJBL. Terkait dengan proyek based learning atau pembelajaran berbasis proyek ini, Jero punya rencana atau sudah mungkin pernah melaksanakan tentang PJBL ini di kelas 5 nih? Kalau PJBL sebelumnya sudah Pak, di materi tentang IPA juga, tentang tumbuhan. Jadi anak-anak itu membuat proyek, dia menanam tumbuhan, tapi dari membuat pupuknya dulu pertama. Pupuknya dengan kompos setelah itu langsung setelah jadi kompos langsung menanam salah satu tumbuhan. Nah itu seperti itu. Berarti sudah pernah ya? Sudah pernah. Kemudian di P5 juga EcoBreak itu merupakan PJBL juga ya. Nah untuk yang akan saya observasi nanti terkait dengan apa PJBL-nya niki? PJBL yang untuk nanti yaitu tentang warisan budaya. Warisan budaya setempat yang ada di daerah ini, di daerah seputaran Padangaji, lokal. Jadi nanti anak-anak itu membuat gambar yang nanti misalnya dia membuat keris, jadi itu kan warisan benda. Jadi dia menggambar kerisnya. Setelah itu juga mencari mewawancara yang memiliki keris seperti itu. Jadi itu divideokan bersama kerisnya. Kalau misalnya ada yang membuat warisan tidak benda, jadi anak-anak itu seperti tarian, di sini kan terkenal dengan tarian Gambuh, jadi dia akan bertanya kepada tokoh dari Gambuh, ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan, setelah divideokan, kemudian dicari video Gambuhnya seperti itu. Jadi kearifan lokal di sini, budaya lokalnya. Terus kalau saya tanyakan ini tentang Bu Jero ini membagi berapa kelompok di kelas 5 dalam PJBL niki? 3 kelompok. 3. Dari 3 nih apakah proyeknya nanti sama nih atau Bu Jero mungkin kasih pilihan anak-anak atau kebebasan? Diberikan pilihan. Berarti yang ketiganya itu beda-beda. Oke Bu Jero. Kemudian hasil akhirnya nanti Bu Jero rencanakan berbentuk apa nih hasil proyek siswa nanti? Ada 2, jadi berbentuk gambar dan video. Gambar dan video. Ya. Gambar ini kalau mungkin bisa di gambar langsung. Nanti ada deskripsinya gitu. Ada deskripsinya. Ya, terima kasih Bu Jero. Itu yang pertama tentang PJBL, luar biasa rencananya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik Bu Jero ya. Kemudian yang kedua terkait dengan video pembelajaran. Nah, saya amati selama ini memang sih sudah di kelas 5 itu sering sekali menggunakan ya berupa video pembelajaran
yang mungkin diakses dari internet, dari YouTube. Nah, untuk kegiatan yang saya observasi nanti, Bu Jero menampilkan ya video pembelajaran. Ya, rencananya menampilkan 3 video sebenarnya Pak. Tiga. Yang pertama itu kan video dari persepsi nanti Hmm. persepsi tentang lagu Rayuan Pulau Kelapa. Ya, ya, ya. Kemudian yang kedua jadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi, dan yang ketiga itu aktivitas kegiatan ekonomi setempat. Berarti Itu menampilkan 3 video ya dalam pembelajaran nanti. Oke. Luar biasa. Jadi dari ketiga poin itu 2 poin udah Bu Jero capai, itu tentang PJBL, kemudian yang kedua tentang video pembelajaran. Nah, yang terakhir sekali Bu Jero terkait dengan asesmen digitalisasinya niki, Bu Jero nanti menggunakan media napi dalam asesmen digitalisasi di kelas 5. Untuk asesmen digital, yang pertama yang sesuaikan dulu dengan tujuan pembelajaran. Jadi nanti yang rancang dengan Google Form, Bapak. Google Form. Bu Jero menggunakan Google Form ya. Nah, terkait dengan sarana gimana Bu Jero mensiasati niki, karena lumayan banyak jumlah kelas 5-nya, kemudian sedangkan sarana yang kita miliki belum cukup untuk itu, untuk menerapkan asesmen digital terutama Google Form. Bagaimana langkah-langkah Bu Jero dalam mensiasati niki? Yang pertama yang menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, fasilitas sekolah, apakah itu laptop, kemudian PC. Kemudian yang kedua yang meminjam juga HP, HP milik teman, jadi bisa login menggunakan Google. Jadi emailnya. Mudah-mudahan dengan itu semua siswa bisa ikut Google Form ya, bisa ikut menjawab dalam Google Form. Nah, mudah-mudahan apa yang Bu Jero sampaikan itu dapat berjalan dengan baik, Bu Jero. Jadi sebelum yang akhiri mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang Bu Tiang sampaikan kepada Bu Jero terkait yang pertama tentang target perilaku sudah, kesepakatan dengan pengawas juga sudah. Nah, kira-kira Bu Jero ketika nanti Bu Jero menerapkan ini atau melaksanakan di kelas, ada kira-kira yang Bu Jero mungkin tantangan ketika pembelajaran nanti, mungkin apa ya tantangan saya setelah saya melaksanakan mungkin Google Form, mungkin dengan video pembelajaran, mungkin dalam PJBL, kira-kira tantangan utamanya di mana Bu Jero ketika apakah Bu Jero menerapkan PJBL, apakah di asesmen digitalnya, apakah dalam mengakses video pembelajaran Bu Jero? Ya, mungkin salah satu saja boleh. Mungkin yang contohnya di video, kalau tantangan tiang seperti pernah juga tiang laksanakan dengan sound system, kadang-kadang laptop tidak nyambung, jadi begitu putus dengan bluetoothnya, seperti itu juga tantangan menurut tiang. Itu yang pertama dari tiang sendiri sebenarnya SDM guru. Untuk siswa sih juga ada juga tantangan pasti. Jadi selama pembelajaran ini juga kadang anak-anak kurang fokus begitu di kelas, seperti itu kadang belajar saat diskusi kelompok kadang-kadang ada yang mendominasi, seperti itu kan juga tantangan juga menurut yang. Jadi Bu Jero menyampaikan 2 tantangan ya. Yang pertama mungkin lebih ke sarana karena mungkin laptop, karena kita memakai video, mungkin antara laptop dengan soundnya itu enggak gini ya, enggak nyambung, mungkin enggak suaranya enggak keluar atau bagaimana seperti itu. Nah, untuk Nike gimana Bu Jero mensiasati nanti supaya bisa teratasi tantangan itu? Yang setting dulu dengan baik, karena sudah pernah mengalami seperti itu, jadi yang setting dengan baik dulu biar enggak keluar lagi Bluetooth, biar enggak off lagi Bluetoothnya seperti itu. Bu Jero men-settingnya karena udah pernah mengalami hal itu, sehingga jalan keluarnya bisa kayak tanpa bantuan orang lain tuh memecahkannya sendiri. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan apa dari keaktifan siswa mungkin ya. Nah, kurang fokus siswa. Kurang fokus itu mungkin masalah biasa bagi kita selaku pendidik. Nah, dalam pembelajaran nanti seandainya hal itu terjadi lagi di kelas, ada beberapa siswa kurang fokus, nanti Bu Jero punya trik tertentu untuk mengatasi hal itu? Ya, biasanya tiang dekati dulu pendekatan, atau tiang fokuskan dengan ice breaking kan begitu jadi anak-anak kembali lagi perhatiannya seperti itu. Ya, luar biasa. Jadi
melakukan pendekatan, kemudian ice breaking, apalagi Bu Jero seorang pembina pramuka, pasti ice breaking yang untuk mencairkan suasana itu banyak sekali punya. Silakan nanti bisa dibagi ya, di-share sama teman-temannya, diajarkan juga kepada teman-temannya, sehingga pembelajaran yang sebelumnya anak-anak itu kurang fokus sehingga menjadi fokus kembali di kelas. Oke Bu Jero, terima kasih nih. Terima kasih, mohon maaf yang menyita waktunya sebelum mulai pembelajaran hari ini. Nah, mungkin hanya itu Bu Jero yang diskusi kita kali ini. Untuk waktu yang akhiri dengan menghaturkan para musanti. Om Santi Santi.